Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Tito bersama Kita Sehat. Nih tadi sempat menjelaskan ada terapinya juga ya dok ya. Bagaimana mencegah tentunya atas gangguan kepribadian yang terjadi. Nah tapi nih dokter, tadi kan ada bullying nih. Gimana kalau dengan catcalling? Apakah itu juga bisa berdampak dokter? Ya, catcalling ini mungkin itu catcalling bahasa keren ya. Tapi biasanya kita terang-terangan aja nih, kayak cowok yang menggoda ya cewek lagi jalan atau lagi di tempat umum yang biasanya tujuannya itu cuma bercanda. Nah, ini harus ditekankan bahwa bercanda tadi adalah dua orang yang nyaman dengan candaan tersebut. Kalau misalnya satu saja yang nyaman dan satu lagi merasa risih atau tersinggung, yaitu kita nggak bisa anggap itu sebagai candaan dan bisa kita kategorikan sebagai verbal bullying tadi juga. Kenapa? Karena kita nggak terima dengan kata-kata yang dilontarkan oleh laki-laki atau sekelompok laki-laki tersebut. Nah, jangan sampai juga kalau sekarang itu mungkin lebih dinormalisasikan ya, karena biasa aja, karena kita cuma bercanda tadi. Normalisasi, jadi sekarang kalau ada efeknya adalah kita sebagai wanita merasa tidak aman jadinya di lingkungan publik atau di lingkungan terbuka. Kenapa? Karena kita tidak merasa candaan tersebut merupakan sesuatu hal yang baik untuk kita begitu. Jadi bisa masuk ke dalam kategori perundungan verbal apabila tadi ya dilakukan terus-menerus, intensional, dan ada pengaruh yang tidak baik terhadap korbannya. Benar sekali, karena ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak terpuji ya, di mana seseorang merasa tidak nyaman nih dengan lontaran kata-kata atau mungkin sesuatu yang bisa mencelakai dirinya sendiri. Nah, kalau dari Dokter Bella sendiri nih melihat pola asuh nih, apalagi sekarang kan kayaknya lagi hits banget namanya parenting gitu ya, dengan baik, dan sekarang kalau dulu kan kayaknya semua kayak harus ada hukuman gitu, tapi di zaman sekarang kayaknya cukup dengan ngobrol gitu ya, ngobrol antara anak dan ibu atau ayah dan anak. Tapi sepertinya sekarang juga banyak nih orang yang bisa dibilangkan jadi tidak nyaman nih, karena banyak anak-anak yang merasa dia benar, yang dimana juga banyak nih orang tua yang membackup anaknya. Itu seperti apa tuh dari dokter sendiri? Iya, kalau dari untuk pola asuh sendiri sebenarnya yang paling penting itu adalah orang tuanya itu juga harus bisa memposisikan dia di posisi anaknya gitu ya. Waktu dulu mungkin orang tuanya kan, kalau zaman dulu pola asuhnya tuh lebih ke dikasih hukuman, dimarah-marah seperti itu ya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh lagi tuh yang kayak gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang itu lebih tekankan bagaimana orang tua itu menjadi memposisikan diri kayak dia masih jadi anaknya gitu, diasuh. Enak gak sih kalau diasuhnya tuh kayak gini? Makanya sekarang nggak boleh lagi kan ngomongnya harus pelan-pelan. Dan yang paling penting orang tua itu mencontohkan, karena anak itu dia punya memori ya, memorinya itu udah dari kecil, itu memang dia akan mengingat tadi ya, itu juga bisa membentuk suatu kepribadiannya dia nanti gitu. Jadi yang paling penting dari orang tua itu adalah mencontohkan hal-hal yang baik, dan jangan lupa beri penghargaan kepada anaknya jika anaknya itu benar gitu ya. Misalnya anaknya mendapatkan suatu prestasi, nggak marah-marah, nggak mukul temennya gitu, beri pujian, minimal pujian. Atau misalnya nanti kalau kayak gini nanti akan dikasih hadiah apa gitu ya. Dengan jadi anaknya tuh merasa, oh berarti aku kalau ngelakuin hal baik ini bagus nih, di plus juga dicontoh sama orang tuanya gitu. Jadi ada pengapresiasian dari orang tua untuk anak, dan orang tua juga jangan mentang-mentang jadi orang tua gitu ya, semuanya harus ngikut kata gitu.
kan kita juga kadang-kadang ngerasa belum tentu benar gitu, menurut anaknya kok kayak gini gitu, makanya harus jadi contoh yang baik. Contoh yang baik ya dok ya, karena memang kita sebagai orang tua walaupun dengan gaya parenting zaman sekarang gitu bukan membackup tapi juga memberikan perhatian dan juga edukasi secara pelan-pelan, tidak dengan marah-marah lagi ya dok ya. Mungkin harus dibenarkan lagi nih pola pikirnya orang tua tentunya. Nah kalau dari dokter Putri sendiri nih melihat sebagai dokter gitu ya, udah banyak belum sih mungkin orang tua yang aware sama gangguan kepribadian anak yang mungkin bisa langsung nih mendatangi psikolog atau mungkin dokter kejiwaan, karena sekarang mungkin banyak orang yang kayak malu gitu untuk datang ke psikolog atau dokter kejiwaan. Ya, kalau sekarang itu sebenarnya parenting style itu udah banyak sekali digaungkan ya di sosial media apalagi. Terakhir kemarin saya sempat ikut Zoom, dia ngomongin tentang gangguan kepribadian sama perilaku anak di sekolah. Itu lumayan banyak ya pesertanya dari seluruh Indonesia, dan mungkin sekarang memang sudah lebih aware, orang tua itu lebih aware karena tadi ya makin sosial media itu kan efeknya lumayan besar ya. Kayak kemarin kita ada kasus anak yang dimasukkan ke daycare, salah satu daycare kemudian mengalami kekerasan. Itu kan jadi jadi pancingan mungkin untuk orang tua untuk lebih hati-hati memilih lingkungan sekolah, memilih lingkungan bermain anak-anak. Jadi menurut saya sekarang sebenarnya sudah mulai marak ya, sudah mulai aktif untuk parenting, untuk pendidikan parenting. Tapi mungkin untuk di Bengkulu bisa lebih ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan lagi ya, dan juga harus lebih paham nih karena peran kita apalagi sebagai ibu karir kayaknya ya, yang dimana masih menitipkan anak ke daycare mungkin bisa lebih memilih daycare yang aman dan terpercaya gitu, dan juga orang-orang yang selalu di sekeliling anak kita juga harus lebih diperhatikan lagi apakah mereka memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk bagi anak kita. Baik, terima kasih Dokter Putri dan juga Dokter Bella sudah banyak banget nih memberikan edukasi untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan buat pemirsa jangan lupa saksikan terus tentunya Dokter Kito dari Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Afifa Masya pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kita selanjutnya.